Apa itu libertarianisme? Yuk, simak videonya sampai akhir. Libertarianisme atau liberalisme berasal dari kata Latin liberal yang diartikan bebas. Dalam konteks politik, liberal berarti mempunyai prinsip kebebasan individu dan hak-hak pribadi. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari libertarianisme sendiri ini adalah sebuah filosofi politik yang mengutamakan kebebasan individu, hak-hak pribadi setiap manusia, dan mengurangi keterlibatan peran pemerintah dalam mencampuri kehidupan pribadi setiap rakyatnya. Libertarianisme dan liberalisme bisa dikatakan berbeda. Liberalisme ditemukan oleh Leonard Read pada tahun 1950. Sejak itu, istilah liberalisme semakin sering digunakan dan akhirnya menjadi nama dari sebuah partai politik pada tahun 1971 di Amerika Serikat. Istilah ini muncul pertama kali di Amerika Serikat, di mana ada dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Demokrat biasa menyebutnya dengan kaum liberal dan progresif, sedangkan kaum Republik merupakan kaum konservatif. Para libertarian percaya bahwa individu harus memiliki kebebasan untuk membuat keputusan tentang hidup mereka sendiri, asalkan tindakan tersebut tidak merugikan orang lain. Libertarianisme juga menawarkan pandangan yang radikal dan sering kontroversial tentang bagaimana suatu kelompok seharusnya diatur dan bagaimana kebebasan individu harus dilindungi. Libertarianisme di Indonesia cukup erat kaitannya dengan demokrasi. Namun, apakah prinsip libertarianisme ini cocok digunakan di Indonesia yang merupakan negara demokrasi? Jika kita hidup dalam masyarakat di mana segala hal diputuskan atau ditentukan oleh suara terbanyak dari suatu komunitas atau masyarakat, itulah dinamakan hidup dalam demokrasi. Berabad-abad yang lalu, ada seorang tokoh filsafat bernama Socrates yang hidup di zaman nenek moyang demokrasi. Dan yang terjadi pada Socrates saat itu, ia dihukum mati dengan cara pemungutan suara atas kesalahan yang ia perbuat. Yang berarti, nasib hidup dan mati seorang Socrates ditentukan oleh suara terbanyak. Dalam hal ini, bukan berarti demokrasi tidak cocok dengan kebebasan, karena ada aspek dari demokrasi yang menganut kebebasan, namun kebebasan dalam demokrasi sebetulnya tidak cukup. Tanpa ada kebebasan lainnya selain kebebasan dalam interferensi dalam demokrasi, yaitu kebebasan politik, maka demokrasi akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu dapat disaksikan di Indonesia. Tak sedikit orang dihakimi karena pandangan keagamaannya dan pendapatnya mengenai suatu hal yang berbeda atau bertentangan dengan pendapat mayoritas yang ada di sekitarnya. Mereka dianggap tidak mencerminkan moralitas yang dianggap mayoritas orang. Hal ini merupakan konsekuensi dari demokrasi. Ketika suatu hal ditentukan oleh suara terbanyak, maka bisa disimpulkan bahwa nasib seorang ditentukan oleh suara terbanyak. Ada dua jenis filsafat politik. Yang pertama, filsafat politik yang berorientasi pada kekuasaan, yaitu bagaimana sekelompok orang menguasai manusia yang lain. Dan yang kedua, filsafat politik yang berorientasi pada kebebasan, yaitu upaya tidak ada satupun manusia yang menjadi objek eksploitasi dari keserakahan orang lain. Dalam buku berjudul Alam Pikiran Libertarian, karya David Boaz, dijelaskan bahwa kebebasan merupakan suatu yang sangat alami atau natural dan begitu intrinsik di dalam diri manusia. Dan karena itu juga, ia menjadi etika yang universal. Universal sendiri ini menekankan sesuatu yang bersifat umum atau berlaku untuk semua orang atau seluruh tempat. Sulit jika membayangkan ada orang yang tidak menyukai kebebasan atau tidak mengabsahkan kebebasan. Jika memang ada orang yang tidak menyukai kebebasan, jumlahnya pun bisa diyakini tidak akan banyak. Tidak ada individu yang mau hidupnya tidak bebas. Filsafat kebebasan penting
karena hanya individu bebas yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan individu yang tidak bebas tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Seperti jika ada suatu militer memandori ketika ada suatu prajurit melakukan atas instruksi atasan atau komando saat perang, maka prajurit tidak bisa dikatakan sebagai penjahat karena prajurit diibaratkan seperti boneka yang tidak punya kebebasan atas kekuasaan dirinya dan diharuskan untuk tunduk dan melaksanakan apapun perintah atasannya sekalipun. Maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang memegang kemenangan atau orang yang memegang kontrol, yaitu atasan alias sang komando.